Titik api karhutla kembali muncul di Taman Nasional Waikambas. Cegah karhutla meluas, TNI AD siapkan sumber air. Pramono resmikan rumah sakit berstandar internasional terima pasien BPJS. PGM perkuat tata kelola dan pemerataan program MBG. Halo pemirsa, Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi dalam satu hari ini, baik dari tanah air maupun mancanegara. Bersama saya Seli Sregar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana setelah sempat padam pada Selasa kemarin, titik api karhutla kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Kebakaran dilaporkan terjadi sejak Kamis pagi dan telah menghanguskan lahan ilalang dengan luas kurang lebih 6 hektar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung pada Kamis pagi. Jika sebelumnya terjadi di wilayah Brajaluhur, kali ini api dilaporkan muncul di wilayah Resort Rantau Jaya dan Toto Projo. Hembusan angin yang kencang membuat api terus meluas dan menjalar ke hamparan alang-alang. Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman manual pada peristiwa ini. Selain itu, pemadaman ini juga dibantu dengan helikopter waterbombing. Kebakaran diperkirakan telah menghanguskan lahan seluas 6 hektar. Balai Taman Nasional Waikambas pun memastikan tidak ada gajah dan satwa lain yang terdampak langsung dalam karhutla ini. Hari ini kita dari pagi menemukan 2 titik hotspot baru ya, yaitu di Resort Rantau Jaya dan di Resort Toto Projo berbatasan dengan Susukan Baru. Nah, itu yang pertama itu ditemukan pagi tadi, langsung kita tindak lanjuti dengan operasi dengan waterbombing. Nah, siang tadi kita dapat temuan baru lagi hotspot di Resort Toto Projo berbatasan dengan Susukan Baru, dan juga langsung ditindaklanjuti oleh tim komite gabungan untuk melakukan pemadaman dengan waterbombing. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Kodam 22 Tambun Bungai turun langsung menangani bara api karhutla di Tanjung Taruna, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan BPBD, mulai dari penyisiran lokasi, pemadaman hingga penyiapan sumber air untuk mencegah api meluas. Menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto, Kodam 22 Tambun Bungai turun langsung menangani karhutla di wilayah Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau pada Kamis 27 Agustus 2026. Personil Kodam 22 Tambun Bungai bersama BPBD melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk menemukan bara api yang masih berpotensi memicu kebakaran. Usai titik api ditemukan, personil langsung melakukan pemadaman dan pengendalian untuk mencegah api kembali menyebar ke area sekitar. Adapun untuk memperkuat dukungan pemadaman, Sidam 22 Tambun Bungai juga melakukan pengeboran sumur air di sekitar Dusun Tanjung Nusa. Sumber air tambahan ini disiapkan untuk mempercepat pemadaman, terutama di lokasi yang membutuhkan pasokan air dalam penanganan titik-titik api. Keterlibatan personil Kodam 22 Tambun Bungai menjadi bagian dari upaya TNI AD mendukung pemerintah dan unsur terkait dalam menangani karhutla secara cepat dan terpadu. Langkah ini juga dilakukan untuk meminimalisir dampak karhutla serta melindungi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satgas Karhutla Lanut Iskandar bergerak cepat menangani kebakaran lahan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Personil TNI Angkatan Udara bersama warga berjibaku memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke area sekitar.
Satgas Karhutla Lanut Iskandar merespon cepat laporan kebakaran lahan di wilayah Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran terjadi di wilayah Tatas, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan pada Selasa 25 Agustus 2026. Usai mendapatkan informasi, personel Satgas segera bergerak menuju ke lokasi dan berkoordinasi dengan warga untuk melakukan pemadaman api. Personel TNI Angkatan Udara dan masyarakat bersama-sama mengerahkan peralatan yang tersedia untuk mengendalikan titik api. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus menghindari api menjalar ke area di sekitar lokasi kebakaran. Dalam keterangannya, Komandan Lanut Iskandar Letkol Penerbangan Nugroho Triwidianto menegaskan, kesiapsiagaan dan sinergi dengan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan karhutla. Upaya pemadaman terus dilakukan secara bersamaan untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan tidak meluas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan negara Malaysia terkait asap kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sebagai bentuk respon terkait asap karhutla di wilayah Kalimantan yang memasuki negara tetangga. Ya, nanti saya akan koordinasikan meminta kepada kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini. Kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Kalimantan menyebabkan kabut asap lintas batas yang mencemari udara hingga ke negara Malaysia. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan Malaysia. Namun terkait penanganan karhutla, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Puan meyakini pemerintah juga sudah melakukan penanganan untuk memadamkan karhutla. Ya, nanti saya akan koordinasikan meminta kepada kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini, karena biasanya terjadinya kebakaran di Kalimantan ini memang efeknya itu akan juga terdampaknya negara-negara tetangga. Ya, saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun dari DPR tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait dengan karhutla ini, dan dikoordinasikan oleh para menkunya dengan kementerian terkait. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkyado, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan mencatat 105 orang tewas dan 1.672 lainnya luka-luka akibat gempa di NTT. Lebih dari 185.000 warga juga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut. Kementerian Kesehatan mencatat 105 orang meninggal dunia dan 1.672 orang mengalami luka-luka akibat gempa di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur. Data tersebut disampaikan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin dalam media briefing Kemenkes melalui Zoom, Rabu 26 Agustus. Selain korban jiwa dan luka-luka, lebih dari 185.000 warga mengungsi di 444 titik pengungsian. Sekitar 1,9 juta warga di 7 kabupaten juga terdampak gempa dengan kasus kesehatan terbanyak berupa ISPA yang mencapai 9.668 kasus. Meninggal 105 orang, luka ringan, rawat jalan kurang lebih 1.287 orang, rawat luka berat, ya dirawat inap mencapai 385 orang, pengungsi juga 185.000 lebih. Nah ini sebaran yang meninggalnya ada di Nagekeo, kemudian di Manggarai, kemudian di Manggarai Timur, Manggarai Barat, ada di Sika, Ende, ya, kemudian di Ngada. Yang terdampak itu kan ada 7 kabupaten di Kepulauan Flores, ya. Yang tadi udah saya sampaikan bahwa
masyarakat yang terdampak itu dari 7 kabupaten ada 1.917.000-an ya terdampak. Kemudian yang meninggal dunia 105 orang, kemudian luka berat ada 385, luka ringan 1.287. Kemudian ini ada juga pengungsian ya, ada 444 titik pengungsian. Kemudian WNA terdampak juga ada ya, tapi semua sudah pulang ya, ada 5 orang. Untuk menangani dampak kesehatan, Kemenkes mengoperasikan rumah sakit lapangan di Nagekeo dan Manggarai. Sebanyak 207 tenaga kesehatan telah diberangkatkan, ditambah 78 tenaga kesehatan untuk memperkuat layanan di 7 wilayah terdampak. Kemudian ini distribusi penyakit yang paling banyak adalah ISPA mencapai 9.668 kasus yang tersebar di 7 kabupaten. Ini datanya, bahkan ada kasus gigitan hewan rabies ya, sebanyak 35 orang di Nagekeo dan alhamdulillah sudah divaksinasi semua. Perlu kami sampaikan juga bahwa rumah sakit lapangan untuk 7 kabupaten di Kepulauan Flores ini, yang pertama ada di Airanamo, Kabupaten Nagekeo, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Manggarai ya. Hingga kini Kemenkes terus memperkuat penanganan kesehatan di wilayah terdampak dengan menambah tenaga medis dan layanan rumah sakit lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan kesehatan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggratiskan uang kuliah tunggal atau UKT 1 semester bagi 5.000 mahasiswa terdampak gempa di NTT. Pembebasan UKT merupakan upaya untuk mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi di tengah bencana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT selama 1 semester bagi 5.000 mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto saat hadir di Kabupaten Manggarai, tepatnya di posko lapangan Universitas Katolik St. Paulus Ruteng, untuk meninjau kondisi pasca bencana, sekaligus mengonsolidasikan respon perguruan tinggi pada Rabu 26 Agustus 2026. Pembebasan UKT menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bencana tidak memutus keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Mendikti-Saintek juga menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga mahasiswa asal NTT yang sedang berkuliah di luar daerah terdampak. Selain itu, Mendikti-Saintek juga menyampaikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang sudah mengirimkan dan turut mendistribusikan bantuan logistik, serta membangun posko dan fasilitas dukungan. Saya sangat mengapresiasi, berterima kasih pada keluarga besar Mendikti-Saintek, terutama Pak LL Dikti yang sangat cepat bergerak. Demikian juga dengan kampus-kampus yang ada di daerah NTT ini, sehingga bisa lebih banyak lagi bantuan dan juga dukungan yang sama-sama kita bisa berikan. Kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini 1 semester. Kita akan lihat kalau memang kebutuhan yang masih diperlukan, kita juga akan menambah 1 semester lagi. Sementara ini 5.000 sesuai data yang masuk kepada kami. Tadi Pak Bupati juga mengusulkan keluarga-keluarga yang terdampak di sini yang berkuliah di luar NTT itu juga diminta untuk kita dukung. Nanti kami mohon diberikan data-datanya Bapak Bupati. Kami sudah bicarakan dengan para rektor. Insya Allah rektor-rektor bersedia membantu. Kami juga tentu akan melakukan dukungan juga dari kementerian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kehangatan terasa di tengah duka yang masih menyelimuti warga terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Mendikdasman Abdul Muti mengunjungi sejumlah titik terdampak dengan membawa harapan bagi guru dan murid untuk segera kembali menjalani kegiatan belajar mengajar. Senyum perlahan kembali terlihat di wajah para murid di tengah kondisi pasca gempa.
yang masih menyisakan duka di Nusa Tenggara Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama rombongan Kemendikdasmen meninjau langsung sejumlah titik terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Di tengah kunjungan, suasana menjadi lebih hangat. Para murid bernyanyi dan tertawa bersama, serta menuliskan harapan mereka untuk bisa segera kembali bersekolah. Sementara para guru berbagi cerita tentang pengalaman mereka saat gempa terjadi, serta harapan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan. Dalam kunjungan ini, Mendikdasmen menyerahkan sejumlah bantuan. Di antaranya 9.400 buku non-teks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, 1.650 paket makanan, serta bantuan tunai. Bantuan ini disambut antusias oleh para guru dan murid. Di tengah upaya memulihkan bangunan dan fasilitas pendidikan, semangat para guru dan murid untuk kembali ke sekolah pun perlahan tumbuh. Dari Nagekeo dan Ngada, harapan itu sederhana, bisa kembali belajar, mengajar, dan menjalani hari-hari di sekolah dengan tenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Imigrasi Labuan Bajo turun langsung menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Longgos, Kabupaten Manggarai Barat. Aksi kemanusiaan ini menjadi wujud semangat imigrasi untuk rakyat dengan hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Jajaran Imigrasi Labuan Bajo bergerak menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim imigrasi turun langsung membawa bantuan menuju Pulau Longgos, Kecamatan Boleng, yang berjarak sekitar 30 km dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Bantuan kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa. Proses penyaluran berjalan lancar dan mendapat apresiasi dari pemerintah desa serta masyarakat setempat. Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari semangat imigrasi untuk rakyat dengan mendorong jajaran imigrasi untuk tak hanya menjalankan tugas keimigrasian, tetapi juga hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan, jajaran imigrasi merupakan bagian dari masyarakat dimanapun mereka bertugas. Oleh karena itu, ketika masyarakat menghadapi kesulitan, imigrasi diharapkan turut hadir dan mengambil bagian dalam memberikan bantuan. Melalui penyaluran bantuan ini, semangat imigrasi untuk rakyat diwujudkan dalam aksi nyata bagi warga terdampak gempa Flores. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pemirsa Arifah Fauzi bersama psikolog anak Kak Seto mengunjungi SLB Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Keduanya menyapa dan menghibur anak-anak terdampak gempa sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman dan dukungan psikososial di tengah situasi bencana. Terima kasih sudah berkunjung. Senyum dan keceriaan terlihat dari anak-anak saat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengunjungi SLB Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan ini, Menteri PPPA didampingi psikolog anak Kak Seto menyapa dan melihat langsung kondisi anak-anak terdampak gempa. Keduanya berbincang dan mengajak anak-anak berinteraksi untuk menghadirkan kembali suasana ceria di tengah kondisi pasca bencana. Anak-anak juga mendapatkan bingkisan berupa makanan ringan dan mainan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PPPA untuk memastikan anak-anak terdampak bencana tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan psikososial selama masa tanggap darurat. Kehadiran dan pendampingan diharapkan dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan nyaman, sekaligus menjaga kondisi psikologis mereka di tengah proses pemulihan pasca gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kawan-kawan Bu Menteri, tahu nggak? Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
siang hari, polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Dua pemuda memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis berhasil dibekuk Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap saat tengah meracik tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan. Tak hanya tembakau sintetis saja pemirsa, petugas juga menemukan sabu dari tangan kedua tersangka. Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi mengungkap home industri narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerbekan, petugas menangkap dua tersangka berinisial TMF dan ADW. Keduanya ditangkap saat tengah meracik tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan. Dari lokasi, petugas menyita tembakau sintetis siap edar seberat 123,76 gram. Selain itu diamankan pula cairan yang diduga digunakan untuk membuat tembakau sintetis sebanyak 800 ml serta sejumlah peralatan untuk meracik narkoba. Tak berhenti di situ saja, petugas juga menemukan narkoba jenis sabu dengan berat 18 gram dari tangan kedua tersangka. Home Industry Sinte. Anggota Reserse Narkoba Unit 1, Subnit 2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis tembakau sintetis dan sabu di daerah Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota tim Unit 1 Subnit 2 melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapati bahwa pelaku sedang berada di sebuah kontrakan Gang At-Taufik, Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, tim Unit 1 Subnit 2 langsung bergegas ke lokasi tersebut dan didapati dua tersangka berinisial TMF dan ADW. Setelah pelaku diamankan, petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa tembakau sintetis. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun. Polisi masih mendalami asal bahan baku serta jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kedua tersangka. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil towing muatan moge Harley Davidson berusaha selundupkan 35 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Jakarta. Dua orang yang berada di mobil towing langsung diamankan oleh petugas. Dua orang yang berada di mobil towing tersebut masing-masing berinisial HWW dan PK langsung diamankan petugas. Mobil towing mengangkut motor gede jenis Harley Davidson tersebut diamankan petugas saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi mengatakan, modus kedua pelaku membawa mobil dari Jakarta menuju kota Medan, dan aksi ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pelaku. Modusnya adalah disimpan dalam mobil towing. Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh,
Kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Imigrasi kelas 1 non-TPI Depok mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin titipan. Dugaan tersebut terbongkar saat proses wawancara permohonan paspor 3 warga negara Indonesia yang diduga akan diberangkatkan ke Tiongkok melalui modus pernikahan. Dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin titipan lintas negara terbongkar di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Depok. Petugas menggagalkan proses pembuatan paspor 3 warga negara Indonesia pada Senin 24 Agustus. Dugaan TPPO terdeteksi ketika petugas melakukan wawancara paspor dan menemukan ketidaksesuaian dalam keterangan para pemohon. Setelah dilakukan pendalaman, ketiganya diduga akan diberangkatkan ke Tiongkok melalui modus pernikahan. Temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Polres Metro Depok untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Imigrasi Depok menegaskan proses wawancara paspor menjadi salah satu tahap penting untuk mendeteksi dan mencegah warga negara Indonesia menjadi korban TPPO. Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap tawaran pernikahan, pekerjaan maupun perjalanan ke luar negeri yang tidak memiliki kejelasan legalitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Australia berinisial BA diamankan petugas imigrasi Ngurah Rai setelah diduga terlibat dalam tindakan asusila yang videonya viral di media sosial. WNA tersebut diamankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat hendak terbang menuju Brisbane, Australia. Video dugaan tindakan asusila yang melibatkan 2 warga negara asing di Jalan Pantai Berawa, Badung, Bali viral di media sosial. Menindaklanjuti video tersebut, Imigrasi Ngurah Rai bersama Polsek Kuta Utara melakukan penelusuran terhadap identitas warga negara asing yang diduga terlibat. Salah satunya berhasil diidentifikasi sebagai BA, warga negara Australia pemegang visa on arrival atau VOA. BA kemudian dimasukkan ke dalam daftar Subject of Interest atau SOI. Pada Selasa 25 Agustus, petugas imigrasi berhasil mengamankan BA di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Indonesia menuju Brisbane. Setelah diamankan, BA diserahkan kepada Polres Badung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara warga negara asing perempuan yang diduga turut terlibat dalam peristiwa tersebut masih dalam pengejaran kepolisian. Imigrasi Ngurah Rai terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan menyatakan siap mengambil tindakan keimigrasian apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dugaan aksi begal terjadi di wilayah Sukabandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus 2026 dini hari. Korban diduga disekap sebelum akhirnya ditinggalkan pelaku di kawasan Beladakan dengan kondisi sepeda motor raib. Peristiwa ini terjadi di wilayah Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus 2026, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pria ini diduga merupakan korban begal yang sepeda motor miliknya dibawa lari pelaku. Sebelum ditinggalkan di wilayah ini, korban sempat dibawa kabur dengan kondisi tangan terikat serta mata tertutup. Peristiwa ini dalam penanganan dan penelusuran pihak kepolisian guna mengusut kronologi utuh serta identitas para pelaku. Petugas menghimbau masyarakat yang beraktivitas pada malam hari hingga dini hari untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Sudin Gulkamart Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan evakuasi korban yang diduga bunuh diri dengan cara menggantungkan diri di pohon sisi tol Cakung. 1 unit rescue truk dan 5 personil dikerahkan untuk lakukan evakuasi. Pelapor atas nama Bapak Uun Fernandes dari Satgas Bali Master yang melaporkan adanya seseorang yang diduga bunuh diri dengan cara menggantungkan diri di pohon sisi tol Cakung.
Sudinggul Kalmart Kota Administrasi Jakarta Timur menerima laporan pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 1 unit rescue truk dan 5 personil dikerahkan untuk lakukan evakuasi. Proses evakuasi dimulai pada pukul 9.38 waktu Indonesia Barat dan jenazah dapat dievakuasi dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi dikejutkan dengan penemuan jasad pria dalam kondisi hangus di lokasi kebakaran. Jasad ditemukan setelah warga berupaya memadamkan api yang berkobar pada Selasa 25 Agustus 2026. Penemuan jasad hangus terjadi di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. Insiden bermula saat kobaran api pertama kali diketahui warga pada tengah malam. Upaya pemadaman mandiri langsung dilakukan guna mencegah kobaran merembet ke pemukiman warga. Usai kobaran api dipadamkan, warga yang melakukan pemeriksaan sisa barang material dengan cangkul justru menemukan jasad pria dalam kondisi hangus terbakar. Temuan ini dilaporkan kepada pengurus RT sebelum akhirnya diteruskan ke pihak berwajib guna penanganan lebih lanjut. Kini kepolisian masih melakukan penelusuran serta penyidikan guna mengungkap identitas korban maupun penyebab pasti peristiwa tersebut. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mobil taksi online mengalami kecelakaan tunggal hingga terperosok ke jurang setinggi 7 hingga 9 meter di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus 2026 siang. Sopir dan penumpang berhasil selamat, sementara kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 26 Agustus 2026, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa bermula saat mobil taksi online yang dikemudikan pria berinisial A membawa penumpang dari arah Jalan Soleh Iskandar menuju Cilebut. Saat melintas di lokasi kejadian, supir diduga mengantuk sehingga hilang kendali dan kendaraan terperosok ke jurang Kali Cipakan Cilat dengan kedalaman hingga 9 meter. Iya, pas bangun tidur, tiba-tiba ada gubrak aja. Ya kita juga kaget kan, cuman lihat. Terus apa istilahnya, atau cebur aja tuh mobil tuh, kalau nggak salah Kaila. Bilang sih, kata supirnya sih ngantuk dia. Memang udah rawan banget lah, ini kan harusnya udah ada pembangunan lah gitu. Cuman dari 4 tahun yang lalu ya kayak gini terus gitu kan, nggak ada perbaikan. Alasannya dana kan gitu kan, dana ada papasan gitu, mungkin terlalu pinggir dia ngantuk kan, karena bannya udah masuk gitu, sama dia digas, bukan direm dulu, digas ya. Iya, mau nggak mau nyengsol. Kapolsek Tanah Sareal Kompol Sonson Sudarsono mengatakan meski mobil terperosok cukup dalam, supir maupun penumpang tidak mengalami luka serius dan sudah dapat dimintai keterangan. Petugas kepolisian bersama tim Laka Lantas Polresta Bogor Kota menyiapkan mobil derek guna mengevakuasi kendaraan dari dasar jurang. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pelajar Meksiko berusia 16 tahun menciptakan alat pemadam api yang berbeda dari perangkat pada umumnya. Alih-alih menggunakan air, busa atau bahan kimia, alat ini pemirsa memadamkan api menggunakan gelombang suara. Angela Karim Venegas merakit prototipe bernama Vortex Tech di Tampico, Tamaulipas. Setelah selesai dirakit, Venegas mengarahkan perangkat tersebut ke api kecil. Dalam hitungan detik, nyala api terlihat padam. Perangkat ini memanfaatkan gelombang akustik frekuensi rendah untuk mengganggu aliran udara di sekitar api. Gangguan tersebut membuat kondisi yang dibutuhkan api untuk terus menyala menjadi tidak stabil. Vortex Tech saat ini masih berada pada tahap prototipe dan dirancang khusus untuk menangani kebakaran berskala kecil.
Nace para buscar una alternativa para los extintores tradicionales que utilizan normalmente el agua, CO2 o polvos químicos. Esta idea surge de las ondas acústicas, ya que anteriormente se han estudiado las ondas acústicas que son capaces de pasar el oxígeno que alimenta la combustión. De ahí nosotros buscamos cómo implementar eso en un prototipo, en un prototipado, y al igual los anillos vórtice, que son pequeños anillos de aire, estos son capaces de pasar el oxígeno que alimenta la combustión. Venegas yang merupakan mahasiswi elektronika semester 5 telah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk menguji dan menyempurnakan sistem tersebut. Versi terbaru Vortex Stage dilaporkan mampu memadamkan api kecil dalam hitungan detik dan telah diuji pada jarak hingga 2 meter. Inovasi tersebut kini akan dibawa ke Indonesia setelah Venegas terpilih mewakili Meksiko dalam kompetisi sains internasional pada Oktober mendatang. Vortex Stage sebelumnya berhasil meraih juara pertama di tingkat negara bagian di Meksiko. Kini inovasi tersebut akan dibawa ke panggung internasional di Indonesia dan menjadi kesempatan bagi Venegas untuk memperkenalkan teknologi pemadam api berbasis gelombang akustik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang penggemar logam dan ahli las asal Belarus, Vladimir Kanodik, menyulap berbagai suku cadang mobil bekas menjadi patung-patung raksasa bergaya steampunk. Karya seninya memberikan kehidupan baru bagi barang-barang yang sebelumnya dianggap sebagai rongsokan. Berbagai patung logam hasil karya Kanodik mulai dari sosok robot raksasa yang mirip karakter Transformer hingga patung beruang yang dilengkapi roda gigi dan gear. Jumlah karakter fantasi juga terlihat memenuhi area pameran, seluruhnya juga dibuat dari berbagai komponen dan juga suku cadang mobil bekas. Kanodik mengaku mendapat inspirasi setelah melihat sebuah instalasi seni berupa angsa yang terbuat dari ban dan di dekat sebuah pom bensin. Dari sana ia mulai menciptakan karya yang lebih besar dan juga menarik. Kini Kanodik telah membuat lebih dari 100 kreasi logam yang berbeda. Правило, эти работы сделаются из бэушных запчастей в стиле стимпанк. Поэтому они привязаны к автозаправкам. Это, условно говоря, их такая мини-выставочная площадка, которая очень сильно заинтересовывает людей, автолюбителей. Karya-karyanya sebagai sebuah pameran mini yang menarik perhatian banyak orang, terutama para pengemudi mobil yang melintas. Ia mengatakan dirinya selalu mencari bentuk yang dinamis dan menarik untuk dituangkan ke dalam patung-patungnya. Suku cadang mobil yang sudah tidak terpakai bukanlah sekedar besi tua. Setiap komponen dapat diubah menjadi bagian dari sebuah karya seni. Patung-patung tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Setiap karya memiliki berat setidaknya 1 ton sehingga membutuhkan fondasi yang kuat untuk menopangnya. Kini menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menunjukkan bagaimana barang bekas dapat diubah menjadi karya seni yang unik dan spektakuler. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi, pemirsa, bersama saya Sally Sregar. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa gedung parlemen terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Puan mengatakan untuk tetap mengikuti mekanisme yang telah berlaku.
Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan siap menerima berbagai aspirasi dari masyarakat luas. Aspirasi tersebut bisa dilakukan melalui Badan Aspirasi Masyarakat, rapat dengar pendapat umum, hingga melibatkan perwakilan masyarakat dalam sidang paripurna DPR. Namun keterbukaan DPR sebagai rumah rakyat tetap harus mengikuti sesuai mekanisme yang berlaku agar berjalan lancar dan kondusif. Oleh karena itu, gedung DPR terbuka bagi masyarakat siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya. Dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya bahwa jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, yang namanya rumah siapa saja, ini kan lembaga DPR, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut, apakah itu melalui bank, apakah itu di NDP komisi-komisi, bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin bersama petugas kebersihan dan unsur terkait melakukan proses penanganan sampah pasca demonstrasi yang terjadi di gedung DPR MPR RI. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan fasilitas dan ruang publik kembali tertata. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin turun langsung ke lapangan untuk membantu proses pembersihan kawasan sekitar gedung DPR MPR setelah aksi demonstrasi yang berlangsung sebelumnya. Wali Kota bersama petugas kebersihan dan sejumlah unsur terkait memantau sekaligus ikut dalam proses penanganan sampah dan berbagai material yang tersisa di sejumlah titik. Pembersihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi kawasan agar kembali bersih dan dapat digunakan masyarakat seperti biasa. Sejumlah petugas tampak mengangkut sampah, membersihkan ruas jalan serta merapikan area yang terdampak aktivitas demonstrasi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mengerahkan personil untuk mempercepat proses pemulihan kawasan. Arifin mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan fasilitas dan ruang publik kembali tertata setelah kegiatan massa. Selain kebersihan, pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk memastikan aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas dapat kembali berjalan normal. Pembersihan kawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan pasca demonstrasi, sekaligus memastikan lingkungan tetap nyaman dan aman bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Danantara Housing Expo resmi dibuka di Nice Peak pada 27 Agustus 2026. Danantara Housing Expo jadi pameran perumahan terbesar yang menghadirkan lebih dari 130.000 unit rumah. Pameran perumahan BUMN terbesar Danantara Housing Expo resmi dibuka di Nice Peak pada Kamis 27 Agustus 2026. Danantara Housing Expo jadi pameran perumahan terbesar yang menghadirkan lebih dari 130.000 unit rumah, 130 developer, dan 13 BUMN di sektor perumahan. Pembukaan Danantara Housing Expo diantaranya dihadiri Kepala BP BUMN, COO Danantara Indonesia Doni Oskaria, CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani, CIO Danantara Pandu Syahrir, Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra, serta Menko PMK dan Kebudayaan Pratikno. Danantara Housing 2008 ini adalah sebagai wujud dukungan nyata Danantara Indonesia beserta seluruh ekosistem BUMN terhadap program 3 juta rumah yang menjadi program prioritas dari Bapak Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri PKP Marwara Sirait mengunjungi penerima bantuan program bedah rumah di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ara mengatakan pengecekan langsung ke lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program bedah rumah berjalan sesuai dengan tujuan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait mengunjungi penerima bantuan program bedah rumah di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 27 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Marwarar didampingi Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat dan James Riyadi. Kunjungan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu penerima bantuan yang dikunjungi adalah Udin Marudin, seorang penjual burung dara yang telah tinggal di rumah tersebut sejak lahir atau selama 55 tahun, dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulan. Udin selama ini tinggal seorang diri di rumah yang kondisinya sudah mengalami banyak kerusakan, serta rumahnya kerap kebanjiran saat hujan. Kondisi tidak jauh berbeda juga dialami Mariam, seorang asisten rumah tangga yang berpenghasilan sekitar 1,5 juta per bulan. Rumah yang ditempatinya mengalami kerusakan pada sebagian besar dinding. Rangka atap sudah rapuh dan atap asbes dalam kondisi rusak berat. Sementara struktur utama berupa slof, kolom, dan ring balok juga tidak tersedia. Ara mengatakan pengecekan langsung ke lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program bedah rumah berjalan sesuai dengan tujuan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PKP menyiapkan alokasi 10.300 unit program bedah rumah pada 2026, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya belum mencapai 200 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 unit dialokasikan untuk Jakarta Utara. Kementerian PKP terus mendorong percepatan program bedah rumah di berbagai daerah, dengan memastikan setiap bantuan diberikan kepada masyarakat yang tepat, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Rumah Sakit Tria Dipa di Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Rumah sakit yang mengusung konsep lifestyle hospital ini menghadirkan layanan kesehatan modern dengan dukungan teknologi medis terkini dan standar pelayanan internasional. Berlokasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, RS Tria Dipa kini hadir dengan wajah baru dan konsep pelayanan kesehatan yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kenyamanan pasien. Peresmian RS Tria Dipa dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kehadiran orang nomor 1 di Jakarta ini jadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di ibu kota. Sebagai rumah sakit dengan konsep pelayanan berstandar internasional, RS Tria Dipa mengandalkan perpaduan antara tenaga medis profesional dan teknologi kesehatan generasi terbaru. Dengan ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan medis dengan kualitas yang selama ini banyak dicari di sejumlah negara, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Thailand. Seperti kita ketahui, di Jakarta ini ada 196 rumah sakit. Tria Dipa ini adalah salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Dan saya menaruh harapan bahwa Tria Dipa yang sekarang ini sudah beroperasi penuh dengan peralatan yang modern, dengan manajemen yang baru, dan juga dengan jangkauan yang lebih luas, mudah-mudahan akan menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat yang ada di Jakarta Selatan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat, dan apalagi dengan teknologi yang ada, tadi ada beberapa alat baru yang sangat memberikan manfaat pengaruh bagi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Direktur RS Tria Dipa Hartono Tanto menyebut transformasi RS Tria Dipa menjadi lifestyle hospital merupakan upaya menghadirkan pilihan layanan kesehatan berkualitas tinggi di Jakarta. Tak hanya berfokus pada pengobatan, RS Tria Dipa juga menekankan pentingnya deteksi dini, kenyamanan pasien, teknologi medis, serta pelayanan yang terintegrasi. Jadi rumah sakit ini sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi juga melayani BPJS juga sejak lama, sejak awal berdiri melayani BPJS, sampai sekarang pun tetap melayani BPJS. Nah, tapi kami juga bertransformasi untuk hal-hal yang sifatnya lifestyle, artinya untuk pencegahan. Jadi dengan teknologi yang ada kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah sesuatu akan terjadi misalnya. Jadi misalnya deteksi dini untuk stroke ataupun untuk melakukan tindakan-tindakan yang mana ini sekarang kan bebas dari rasa nyeri itu kan suatu kemewahan ya.
Jadi kita berupaya untuk supaya masyarakat juga akan mengalami bebas dari rasa nyeri, karena rasa nyeri itu kan nggak nyaman ya, seperti itu. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjenguk para korban gempa yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan RSU Santo Rafael Cancar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini sebanyak 17 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjenguk para korban gempa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Santo Rafael Cancar, Kelurahan Waebelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Rumah sakit lapangan berbasis tenda ini didirikan di halaman RSU Santo Rafael Cancar. Arifah mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam mendirikan rumah sakit lapangan untuk menangani korban gempa di NTT. Terima kasih Pak Menkes atas kolaborasinya. Kami datang juga, tetapi kami lebih spesifik untuk bantuan perempuan dan anak. Ini kolaborasi yang diinginkan. Kami hadir bersama saudara-saudara kita dari Jakarta yang semuanya cinta kepada ibu bapak semua, keluarga besar di NTT. Sementara itu, Ketua Yayasan Kesehatan RSU Santo Rafael Cancar, Suster Yohana mengatakan, para pasien yang dirawat di rumah sakit lapangan merupakan korban gempa yang mengalami cedera. Mayoritas pasien merupakan lanjut usia yang berasal dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Dalam penanganannya, RSU Santo Rafael Cancar bekerja sama dengan tim ahli ortopedi dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Hingga kini sebanyak 17 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit lapangan. Menteri Arifah berharap para pasien diberikan kekuatan dan segera pulih. Ia juga memberikan semangat serta doa bagi seluruh masyarakat NTT yang tengah menghadapi masa sulit akibat gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumatan Kabupaten Pelalawan, Riau. Selain memastikan proses pemadaman berjalan, pemerintah juga memberikan penanganan terhadap dampak sosial dan kesehatan yang dirasakan masyarakat terdampak Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat 28 Agustus 2026. Dalam peninjauan ini, Raja Antoni didampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Hariawan, PLT Gubernur Riau SF Haryanto, serta Pangdam 19 TT Maijen TNI Agus Hadiwalyo. Raja Antoni menegaskan penanganan Karhutla di Riau dilakukan secara menyeluruh. Pemadaman api menjadi langkah utama di lapangan dengan melibatkan TNI dan Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga BNPB. Namun pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman. Dampak sosial dan kesehatan yang dialami masyarakat terdampak juga menjadi perhatian. Sejumlah layanan disiapkan untuk membantu masyarakat, diantaranya klinik kesehatan untuk memeriksa kondisi warga, layanan trauma healing bagi anak-anak, serta klinik khusus untuk pemberian oksigen. Raja Antoni menilai langkah tersebut penting agar penanganan Karhutla tidak hanya menyelesaikan persoalan api, tetapi juga meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. Jadi memang penanganan Karhutla ini harus komprehensif. Di front line tentu adalah proses pemadaman yang dilakukan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, BNPB. Tapi dampak sosial akibat Karhutla itu juga diatasi. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat Pangdam dan Pak Kapolda dengan Pak Gubernur, juga dengan Pak Bupati terlihat sangat kompak sekali untuk menangani dua hal itu. Pemadamannya ditangani, tapi dampak sosialnya dilakukan. Masuk hari ini ada klinik kesehatan, ngecek kesehatan masyarakat, juga ada trauma healing, bagi adik-adik yang mungkin proses trauma dan kejadian ini. Jadi juga ada klinik khusus untuk pemberian oksigen. Menhub menyebut kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menangani Karhutla di Riau. Kerjasama pemerintah daerah, TNI dan Polri, BPBD, BNPB, serta Manggala Agni, Kementerian Kehutanan dinilai menjadi contoh penanganan Karhutla secara komprehensif.
Raja Anthony menyebut Riau menjadi salah satu contoh penanganan karhutlah harus dilakukan dari berbagai sisi. Mulai dari pemadaman di lokasi kebakaran hingga perlindungan terhadap kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat. Pemerintah berharap sinergi lintas instansi dan dukungan masyarakat dapat mempercepat penanganan karhutlah sekaligus mencegah dampak yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kemen P2MI memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami sakit pada 27 Agustus. Setelah tiba dari Singapura, PMI bernama Siti Amanah Suci mendapatkan pendampingan dan perawatan di Rumah Sakit Polri Jakarta sebelum akhirnya difasilitasi pulang menuju keluarganya di Brebes. Kepulangan pekerja migran Indonesia ke tanah air tak hanya berhenti pada proses pemulangan. Kondisi kesehatan dan kebutuhan pekerja migran juga menjadi bagian penanganan yang dilakukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Seperti yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia bernama Siti Amanah Suci yang tiba di tanah air dari Singapura. Setibanya di Indonesia, Siti langsung mendapatkan pendampingan dan perawatan di Rumah Sakit Polri Jakarta. Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi Kemen P2MI kemudian melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan penanganan medis Siti berjalan dengan baik. Koordinasi juga dilakukan untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti arsip pengaduan yang disampaikan Siti. Setelah menjalani perawatan dan fisioterapi, Siti dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Kemen PM2MI selanjutnya memfasilitasi perjalanan Siti menuju kediaman keluarganya di Brebes, Jawa Tengah. Dalam proses kepulangan, Siti turut mendapatkan pendampingan dari perwakilan BP3MI DKI Jakarta hingga kembali ke keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Gizi Nasional atau BGN terus memastikan penyempurnaan tata kelola operasional program makan bergizi gratis serta penerapan standar prosedur operasional atau SOP secara ketat di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sementara itu, pemirsa, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi salah satu prioritas dalam aktivasi program agar pemerataan pemenuhan gizi dapat terwujud di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis, salah satunya dengan memastikan penerapan standar prosedur operasional atau SOP secara ketat di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. Penerapan regulasi yang jelas juga jadi fokus agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai standar. BGN turut memastikan data penerima manfaat tercatat secara akurat melalui sistem by name by address, sehingga program dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Pemerataan program juga jadi perhatian dengan memprioritaskan aktivasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan untuk pastikan akses terhadap makanan bergizi dapat dirasakan secara merata, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan kualitas hidup generasi penerus bangsa. Dengan penerapan regulasi yang jelas, data penerima manfaat yang akurat, serta prioritas pemerataan di wilayah 3T, Badan Gizi Nasional terus memastikan program makan bergizi gratis berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung potensi pengembangan perkebunan tebu di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula. Swasembada gula ini, pemirsa, terus dikejar karena merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung pekerjaan tebu Indo Lampung Perkasa, anak perusahaan Sugar Group Companies di Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Mentan menyampaikan optimismenya bahwa produksi gula nasional pada tahun ini dapat mencapai 3 juta ton. Peningkatan produksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi lahan tebu rakyat yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Mentan mengungkapkan sekitar 86% tanaman tebu rakyat masih berada dalam kondisi yang belum optimal dan perlu dilakukan peremajaan. Pemerintah kemudian mengambil langkah percepatan melalui program pembongkaran dan peremajaan tanaman tebu rakyat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah untuk membongkar dan meremajakan tanaman tebu rakyat dengan target peningkatan produktivitas hingga 300%. Mudah-mudahan tidak kita impor white sugar target ini tahun. Bagaimana tahun depan kita tingkatkan produksi. Caranya adalah ada 86% itu plasma tebu rakyat tidak dibongkar, tidak layak. Sehingga Bapak Presiden perintahkan kami diberi anggaran untuk 1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru, targetnya 300%. Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan white sugar bisa cukup bahkan lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memperingati World Lake Day 2026, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mendorong aksi transformatif untuk melindungi dan mengelola ekosistem danau secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat danau merupakan salah satu sumber air dan penopang kehidupan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup menggelar peringatan World Lake Day 2026 dengan mengusung tema Healthy Lake Saving Generation. Peringatan ini sekaligus jadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi nyata dalam menjaga kelestarian danau. Menteri LH Jumhur Hidayat pun mendorong pengelolaan danau dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, mencakup pengendalian pencemaran, pemulihan ekosistem, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga danau. Melalui kolaborasi dan aksi nyata, danau diharapkan tetap sehat dan mampu menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Nah, ini yang umum tadi, danau di Indonesia tuh kotor gitu, terjadi polusi air yang luar biasa. Nah, salah satu penyebabnya itu loh bisnis keramba ikan itu, ya keramba ikan karena pakan ternak itu bisa sampai bermeter-meter numpuk bertahun-tahun, membusuk dan ikannya juga nggak produktif lagi sebetulnya dan masyarakat banyak yang nggak bisa menikmati itu. Jadi nggak fair juga. Danau itu kan milik bersama, tapi sebagian dipakai untuk bisnis dan kemudian mencemari yang lain. Ini nggak fair. Jadi harus ada tindakan. Nah, selama ini selalu bingung. Nah, kita baru ingin mengeksersis ya. Tadi udah diobrolin dan mudah-mudahan ini bisa jalan. Artinya mau tidak mau danau itu harus direstore, dibersihkan. Dari Depok, Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko memimpin langsung operasi pengawasan warga asing Dharma Dewata di kawasan Canggu, Bali pada Kamis malam. Pasca operasi ini, 5 WNA terindikasi melanggar izin tinggal berhasil diamankan. Sebanyak 5 warga negara asing diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Kamis malam. Kelima warga negara asing tersebut terindikasi melanggar ketentuan izin tinggal, mulai dari overstay hingga pemegang izin tinggal terbatas. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko memimpin secara langsung jalani operasi bersama Satgas Patroli Dharma Dewata pada Kamis malam. Operasi ini merupakan bagian dari Satgas Patroli Dharma Dewata yang resmi dikukuhkan Ditjen Imigrasi pada April lalu dengan langkah pengawasan hingga pendeteksian dini potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah Bali. Hingga kini 128 warga negara asing berhasil diamankan oleh Satgas Dharma Dewata sejak 2 operasi Dharma Dewata dilaksanakan di Provinsi Bali. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Beragam informasi dari mancanegara pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari.
Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam ruang redaksi, informasi kita lanjutkan. Di mana ribuan satwa di Whipsnade Zoo Inggris menjalani pemeriksaan rutin melalui penimbangan dan pengukuran tahunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan, kondisi tubuh, serta kesehatan para satwa. Reka memperlihatkan beragam satwa mulai dari gajah, badak, cita, hingga unta bergantian menjalani proses penimbangan. Sejumlah jerapah juga terlihat diukur tingginya oleh petugas kebun binatang. Tahun ini anak gajah Asia yang terancam punah dan anak badak putih selatan turut menjadi bagian dari pemeriksaan tahunan tersebut. Kepala Operasional Zoologi Whipsnade Zoo Matthew Webb mengatakan, seluruh satwa di lokasi tersebut akan ditimbang dan diukur. Totalnya mencapai sekitar 11.000 satwa dari 245 spesies. Data hasil penimbangan kemudian digunakan penjaga dan tim dokter hewan untuk memantau perubahan berat badan, pertumbuhan, serta kondisi kesehatan satwa dari waktu ke waktu. Hasil pengukuran juga akan dimasukkan ke dalam Zoological Information Management System atau ZIMS. ZIMS merupakan basis data global yang digunakan kebun binatang untuk berbagi informasi terkait perawatan satwa, kesehatan, dan upaya konservasi. Melalui data tersebut, para ahli dapat membandingkan perkembangan satwa dan mendukung pengelolaan serta konservasi berbagai spesies. Penimbangan tahunan ini berlangsung di tengah peringatan 200 tahun berdirinya Zoological Society of London, lembaga yang mengelola Whipsnade Zoo dan London Zoo. ZSL didirikan pada 29 April 1826 dan saat ini menjalankan berbagai program konservasi di lebih dari 80 negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim pasukannya telah membersihkan ranjau laut Iran dari jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Langkah ini disebut sebagai upaya memulihkan kembali lalu lintas kapal komersial di jalur strategis tersebut. Kepala CENTCOM Admiral Brad Cooper menyebut pasukan Amerika berhasil membersihkan ranjau laut yang diklaim dipasang Iran di jalur pelayaran internasional. Operasi tersebut melibatkan penyelam Angkatan Laut Navy SEAL serta pesawat dari sejumlah unit militer Amerika Serikat. Cooper menyebut jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz kini bebas dari ranjau laut Iran. Pasukan Amerika juga disebut telah membantu hampir 1.500 kapal komersial melintasi selat tersebut dengan pengawalan terkoordinasi. Kapal-kapal tersebut membawa hampir 750 juta barel minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan pasar energi global. Meski demikian, lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz masih berada di bawah level sebelum perang. Data Kepler menunjukkan hanya 10 kapal komunitas melintasi selat pada Rabu, dibandingkan rata-rata harian sekitar 15 kapal. Ketegangan di Selat Hormuz terjadi setelah Iran menutup jalur pelayaran tersebut pada Februari, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi ini kemudian memicu pembatasan lalu lintas kapal selama berbulan-bulan. Pemerintah Amerika Serikat juga sebelumnya mengusulkan pungutan 20% bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut negara-negara yang mendapat manfaat dari perlindungan Amerika seharusnya turut menanggung biaya keamanan. Gangguan lalu lintas di Selat Hormuz turut berdampak pada pasar energi global. Harga bensin di Amerika Serikat kini rata-rata mencapai sekitar $4,10 Amerika Serikat per galon, meningkat dari $3,21 Amerika Serikat pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, Washington terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran melalui operasi yang disebut Economic Outcast.
Amerika memperingatkan negara-negara yang masih memiliki hubungan keuangan dengan Iran akan menghadapi resiko terhadap akses mereka ke sistem dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anak-anak di Gaza menikmati momen sederhana layaknya masa kecil melalui pemutaran film keliling di kamp-kamp pengungsian. Inisiatif bertajuk Bioskop Jalanan memberikan hiburan dan sejenak mengalihkan perhatian anak-anak dari ketegangan akibat perang. Keluarga serta anak-anak di Gaza berkumpul di antara tenda-tenda kamp menunggu pemutaran film dimulai. Sejumlah anak terlihat menari, sementara panitia menyiapkan peralatan pemutaran film. Setelah peralatan siap, keluarga-keluarga duduk di antara tenda dan menyaksikan film animasi yang ditampilkan melalui layar besar. حسيت الاشي رجعنا زي ما كنا زمان من قبل الحرب فحسيت الاشي رجع وصار كتير حلو فهذا الاشي حسيته نسانا الخوف نسانا الجوع اللي احنا عايشين فيه التشريد نسانا مود انه احنا عايشين في خيمة نسانا هذا الاشي فحسيت رجعنا زي ايام زمان زي ما كنا في بيتنا زي ما كنا بنحضر على الشاشة قاعدين قدام التلفزيون. Meski demikian, kegiatan ini terus dilakukan untuk memberikan ruang bagi anak-anak menikmati hiburan dan berinteraksi dengan keluarga mereka. Pengungsi lainnya, Naima Ayob Al-Sanbari, menyebut inisiatif tersebut sangat indah karena memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan kegembiraan. Inisiatif Bioskop Jalanan di Gaza merupakan platform budaya bergerak yang diluncurkan pada 2021. Program ini bertujuan mempromosikan budaya dan menayangkan film di ruang terbuka serta lingkungan publik di tengah terbatasnya akses terhadap bioskop tradisional. Selama perang, program tersebut berkembang menjadi salah satu bentuk dukungan psikososial bagi anak-anak. Tim berkeliling ke kamp pengungsian dan tempat penampungan untuk menayangkan film animasi dan drama bagi anak-anak serta keluarga. Perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah serangan yang dipimpin Hamas menewaskan 1.139 orang, sebagian besar warga sipil Israel. Israel kemudian melancarkan kampanye militer besar-besaran di Gaza yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan terluka. Perang secara resmi berakhir pada 29 September 2025 setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk Gaza. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera, serta pembebasan sejumlah tahanan dan warga Palestina yang ditahan. Di tengah situasi tersebut, pemutaran film keliling menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan momen kebahagiaan dan rasa normal bagi anak-anak di kamp pengungsian Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang warga Lebanon bersama istrinya kembali ke rumah mereka yang hancur di Zautar Al-Garbiyeh. Keduanya berusaha menyelamatkan pakaian, buku, dan barang-barang pribadi yang masih tersisa di bawah reruntuhan. Hasan Yagi dan istrinya Maryam terlihat duduk di antara puing-puing rumah mereka. Sejumlah pakaian dan barang pribadi yang berhasil diselamatkan dikumpulkan di sekitar mereka. Alat berat juga diterjunkan untuk membersihkan puing-puing dari rumah yang hancur. Pasangan ini mengambil pakaian musim dingin milik anak-anak mereka yang masih tersisa di bawah reruntuhan. Hasan mengaku tidak menyangka perang akan berlangsung hingga musim panas dan musim dingin. يمكن انتم نايم يجوا عليك بالليل يصوت ما حدا بيقول لي وينكم يعني ما هي طريقه شقينا هي وراه بالزيتونات وكان قاعدين هون ونقعوا الدنيا كلها انا ما بامن قاعد هون يعني هي ارضي هذه وجذورنا هذه تربينا فيها بس للظروف احكينا ايوه مثل ما الله برد بصير ما بتعرف يعني شو بصير تسويات انسحابات أو بصير في حرب بنحل وبنرجع ما حدا بيعرف. Zautar Al-Garbiyeh sebelumnya ditinggalkan warga karena kondisi keamanan. Warga baru diizinkan kembali pada 24 Juli setelah pasukan Zaini Angkatan Darat Lebanon membersihkan ranjau, amunisi yang belum meledak dan juga berbagai rintangan. Sebelumnya tentara Lebanon memasuki kota tersebut pada 21 Juli setelah pasukan Israel menarik diri dari wilayah tersebut. Namun kepulangan warga belum sepenuhnya memulihkan rasa aman. Hasan mengaku masih khawatir karena jarak pasukan Israel di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, media Lebanon melaporkan terjadinya ledakan besar di Zautar Al-Sarkiyeh pada Selasa. Ledakan tersebut terdengar hingga sejumlah kota di wilayah selatan Lebanon. Kondisi tersebut terjadi di tengah upaya Lebanon dan juga Israel mencari penyelesaian atas konflik di perbatasan.
Putaran ketujuh negosiasi langsung kedua negara telah berlangsung di Roma, Italia dengan mediasi Amerika Serikat. Pembahasan meliputi penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, penguatan penempatan tentara Lebanon, serta masa depan persenjataan Hezbollah. Bagi Hasan dan warga lainnya, kembalinya mereka ke rumah tidak serta-merta berarti kehidupan telah kembali normal. Di tengah reruntuhan, mereka masih berupaya menyelamatkan apa yang tersisa dari kehidupan mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras mengguyur Hakui Prefektur Ishikawa, Jepang hingga memicu banjir parah di sejumlah wilayah. Jalanan terendam, tanggul sungai jebol, dan layanan kereta api terganggu akibat cuaca ekstrim. Banjir merendam sejumlah wilayah di Hakui Prefektur Ishikawa, Jepang. Sebuah mobil terlihat terendam di tengah sawah yang dipenuhi air, sementara warga harus menerobos jalan yang tergenang. Derasnya aliran air juga menyebabkan sejumlah tepi sungai ambruk. Infrastruktur rusak dan lumpur menutupi badan jalan. Warga kemudian mulai membersihkan lumpur dan puing yang terbawa banjir. Sejumlah jalan masih dipenuhi lumpur sehingga aktivitas warga terganggu. Hakui mencatat curah hujan sekitar 350 mm dalam waktu 24 jam hingga Kamis siang. Angka tersebut menjadi curah hujan tertinggi yang pernah tercatat di kota tersebut. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata curah hujan sepanjang bulan Agustus di Hakui, berdasarkan data tahun 1991 hingga 2020. Badan Meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan darurat hujan level 5. Level tertinggi untuk Hakui dan sejumlah wilayah di Ishikawa serta Prefektur Toyama. Peringatan tersebut meminta warga segera mengambil tindakan untuk melindungi keselamatan. Dampak banjir juga terasa di sekitar stasiun Hakui. Terowongan bawah tanah dipenuhi air berlumpur, sementara layanan kereta api terganggu akibat hujan lebat. Peringatan kemudian diturunkan menjadi level 3 setelah hujan mereda untuk sementara waktu. Meski demikian, warga tetap diminta waspada, karena sungai yang meluap dan kondisi tanah yang jenuh air masih beresiko menyebabkan banjir susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di Aljazair Utara. Api menghanguskan area hutan, membakar ternak, dan menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia. Kebakaran dahsyat melanda wilayah Texina di Provinsi Cijel, Aljazair Utara. Sejumlah hewan ditemukan mati dan hangus terbakar, sementara pohon-pohon di sekitarnya berubah menjadi arang. Asap tebal masih terlihat memenuhi sejumlah titik di kawasan hutan. Petugas perlindungan sipil juga diterjunkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Layanan perlindungan sipil Aljazair mencatat sebanyak 193 kebakaran terjadi di 13 provinsi. Dari jumlah tersebut, 147 kebakaran telah berhasil dipadamkan, sementara 46 lainnya masih dalam penanganan. Kebakaran ini juga menimbulkan korban jiwa. Menteri Dalam Negeri Aljazair Said Sayoud menyebut sedikitnya 12 orang meninggal dunia di 3 provinsi. Pemerintah Aljazair kemudian membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti rentetan kebakaran tersebut. Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Pemerintah juga menetapkan 3 hari masa berkabung nasional. Kebakaran terjadi di tengah gelombang panas yang melanda Aljazair dan Tunisia. Sebelumnya, sepanjang 8 hingga 28 Juli, hampir 2.000 kebakaran tercatat di berbagai wilayah Aljazair. Peristiwa tersebut menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Organisasi Meteorologi Dunia menyebut Afrika Utara menjadi salah satu wilayah dengan laju pemanasan tercepat di benua Afrika. Antara 1991 hingga 2023, suhu di kawasan tersebut meningkat hampir 0,4 derajat Celcius setiap dekade. Kini petugas masih berupaya memadamkan titik api yang tersisa, sementara penyelidikan terhadap penyebab kebakaran terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lebih dari 2.000 warga Ceuta, Spanyol turun ke jalan pada Rabu untuk memprotes penanganan krisis migrasi oleh pemerintah. Warga juga menolak rencana penggunaan fasilitas publik dan militer sebagai tempat penampungan sementara para migran.
Aksi protes digelar di sejumlah ruas jalan kota Ceuta, Spanyol pada Rabu 27 Agustus 2026 lalu. Lebih dari 2.000 warga terlihat membawa bendera Spanyol sambil berarak menuju gedung delegasi pemerintah. Para pengunjuk rasa bersiul dan meneriakkan slogan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani krisis migrasi. Salah satu pengunjuk rasa bahkan menyerukan agar pihak yang dianggap sebagai musuh Spanyol dipenjarakan. Patula infecta y a todos los enemigos de España. Hay que meterlos en prisión, a todos, a los enemigos de España, a la cárcel con ellos. Aksi ini berlangsung saat pemerintah Spanyol berupaya menambah tempat penampungan sementara bagi para migran di Ceuta. Sejumlah fasilitas publik dan militer diusulkan untuk digunakan, namun rencana tersebut dapat penolakan dari warga. Menteri Kebijakan Regional Spanyol, Angel Victor Torres, bersama Presiden Ceuta Joan Vivas, kemudian menyepakati untuk tidak menggunakan pusat olahraga dalam ruangan sebagai tempat penampungan. Polisi juga diterjunkan di sejumlah pantai termasuk El Trampolin dan Benítez untuk mencegah bentrokan antara warga dan para migran. Sebelumnya, krisis migrasi di Ceuta bermula dari penyeberangan massal dari Maroko pada 30 dan 31 Juli lalu. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 72.000 orang memasuki Ceuta dalam gelombang tersebut. Sebagian besar kemudian kembali ke Maroko, sementara sekitar 5.000 orang diperkirakan masih berada di Ceuta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Barcelona kembali memperkuat sektor penjaga gawang dengan mendatangkan Dominik Livakovic. Kiper timnas Kroasia itu resmi merapat dari Fenerbahce dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. Barcelona resmi mendatangkan kiper timnas Kroasia Dominik Livakovic dari Fenerbahce. Livakovic menandatangani kontrak 4 tahun hingga 30 Juni 2030. Transfer ini dilaporkan bernilai 2 juta euro dengan bonus 2 juta euro. Kedatangan Livakovic mengakhiri spekulasi masa depannya di Fenerbahce. Kiper 31 tahun itu kehilangan posisi utama setelah Fenerbahce mendatangkan Ederson. Bersama Fenerbahce, Livakovic mencatat 74 penampilan dalam 3 musim sejak didatangkan dari Dinamo Zagreb pada 2023. Barcelona mendatangkan Livakovic sebagai persediaan untuk posisi kiper. Ia diharapkan beradaptasi langsung musim ini sebelum diproyeksikan menggantikan Szczęsny yang kontraknya berakhir musim depan. Livakovic memiliki 79 caps bersama Kroasia. Ia menjadi bagian dari tim yang finish ketiga di Piala Dunia 2022 serta tampil di Piala Dunia 2026 dan Euro 2020 serta 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masa depan Franco Colapinto di Formula 1 akhirnya terjawab. Alpine resmi mempertahankan pembalap Argentina itu untuk musim 2027 dan kembali menjadikannya tandem Pierre Gasly. Keputusan ini pemirsa menegaskan kepercayaan Alpine terhadap perkembangan Colapinto di musim 2026. It's the same one, 27. The same one. We saving money. Yes. Well done. Bravo. Well done. Bravo. Right. Okay, done. Alpine resmi mempertahankan Franco Colapinto sebagai pembalap reguler untuk musim 2027. Pembalap Argentina ini akan kembali bertandem dengan Pierre Gasly untuk musim ketiga berturut-turut. Keputusan ini tak lepas dari performa Colapinto sepanjang musim 2026. Dari 12 seri, ia telah mengumpulkan 19 poin dan 6 kali finish di zona poin yang membawanya ke posisi ke-12 klasmen pembalap. Hasil terbaik Colapinto diraih di Grand Prix Kanada dengan finish ke-6. Sebelumnya ia mencatat posisi ke-7 di Miami dan posisi ke-10 di Cina. Colapinto memulai karir F1 bersama Williams pada 2024 sebelum bergabung dengan Alpine dan naik menjadi pembalap reguler pada 2025. Kini Alpine berada di posisi ke-6 klasemen konstruktor dengan Gasly mengumpulkan 44 poin dan Colapinto 19 poin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hasil undian fase Liga Champions 2026-2027 langsung menyajikan deretan big match. Sejumlah klub elit Eropa harus saling berhadapan sejak fase awal
termasuk juara bertahan Paris Saint-Germain yang akan bertemu dengan Barcelona dan Manchester City. Hasil undian fase Liga Champions 2026-2027 menghadirkan sejumlah duel besar sejak babak awal. Drawing digelar di Grimaldi Forum Monaco, Kamis 27 Agustus 2026, dengan 36 tim dibagi ke dalam 4 pot berdasarkan koefisien UEFA. Juara bertahan Paris Saint-Germain akan menghadapi Barcelona dan Manchester City. PSG juga bertemu Aston Villa, Villarreal, AS Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava, dan Roma. Manchester City juga akan bertemu Barcelona sebagai lawan, sementara Real Madrid harus menghadapi Inter Milan, Arsenal, dan AS Roma. Arsenal turut mendapat ujian berat dengan menghadapi Real Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Napoli. Inter Milan juga akan menghadapi Madrid, Liverpool, dan Dortmund. Sementara Manchester United yang baru kembali ke Liga Champions akan bersua Bayern, Atletico Madrid, AS Roma, dan RB Leipzig. Setiap klub akan menjalani 8 pertandingan di fase Liga. 8 tim teratas langsung lolos ke 16 besar. Sedangkan peringkat 9 hingga 24 harus menjalani play-off kandang dan tandang untuk memperebutkan 8 tiket tersisa, sementara posisi 25 hingga 36 langsung tersingkir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.